Halo, apa kabar Bapak, Ibu, dan sahabat semua? Selamat datang kembali di NLB TV, channel perubahan diri bersama saya RH Wiwoho. Sahabat, setiap orang memiliki kekuatan untuk berpikir kreatif. Itu menjadi bagian dari kelengkapan alami kita sebagai manusia. Masalahnya, kita terlalu sering menghalangi kreativitas alami kita. Akibatnya, kita sering membuat kesalahan dalam berpikir. Dan ini bermuara pada banyaknya masalah yang timbul daripada yang seharusnya. Berikut adalah 7 cara untuk membuka kreativitas alami dan bagaimana cara menjaganya agar tidak terblokir. 1. Jangan membuat asumsi. Asumsi adalah contoh dari malasnya berpikir dan tidak sabarnya seseorang untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan sebelum membuat kesimpulan yang tepat. Ada kisah tentang seorang nasabah sebuah bank. Setelah menerima uangnya, ia segera beranjak pergi. Baru beberapa langkah, tiba-tiba ia kembali ke teller yang melayaninya. Si nasabah menginformasikan bahwa sang teller telah melakukan kesalahan. Si teller menukas bahwa komplain hanya bisa diterima ketika nasabah masih berada di depan loket. Begitu pergi, pihak bank sudah tidak bertanggung jawab lagi. Padahal sesungguhnya si nasabah ingin memberitahukan bahwa uang yang diterimanya kelebihan 300.000. Maka pergilah si nasabah dengan tambahan uang 300.000 sambil mengucapkan terima kasih. Kiat atau tips: sebelum Anda menarik kesimpulan, tunggulah sampai Anda memiliki semua informasinya. 2. Lihat hal-hal dari sudut pandang lainnya. Pikiran yang benar-benar terbuka adalah yang bersedia menerima pendapat orang lain, baik yang sepemahaman atau sama-sama valid, maupun ketika pendapat orang lain ternyata lebih valid. Mari kita simak kisah tentang Pablo Picasso, sang pelukis modernis berikut. Ketika bepergian dengan kereta api melintasi Spanyol, ia sempat berbincang dengan seorang pengusaha kaya. Pengusaha ini tidak menyukai seni modern. Menurut dia, seni modern tidak mewakili kenyataan dengan baik. Untuk membuktikannya, ia menunjukkan foto istrinya. Dengan bangga ia mengatakan bahwa penampilan istrinya tidak norak. Picasso mengamati foto tersebut, lalu menyeletuk sambil mengejek bahwa istri pengusaha tadi sangat kecil. Kiat: jangan memonopoli keadaan. Segala sesuatu tidak selalu seperti apa yang tampak. Terbukalah untuk mempertimbangkan sudut pandang lain. 3. Hindari berpikir yoyo. Ada sebagian orang yang memiliki kecenderungan suasana hatinya cepat sekali berubah. Dari yang positif, tiba-tiba berubah menjadi negatif, dan sebaliknya, tergantung apa yang mereka lihat di depan mereka. Persis seperti yoyo, naik 1 menit lalu turun. Sesungguhnya akan jauh lebih sehat untuk tetap netral dan tidak membiarkan emosi menguasai Anda. Kiat: ingatlah bahwa segala sesuatunya belum tentu sebaik atau seburuk yang Anda pikirkan. 4. Singkirkan kebiasaan malas berpikir. Kebiasaan bisa menjadi batu sandungan utama untuk berpikir jernih dan menjadi contoh lain dari sebuah kemalasan. Cobalah lakukan hal berikut. Tuliskan nama keluarga Skotlandia berikut: MacDonald, Macpherson, dan McDougall. Lalu mintalah seseorang untuk mengucapkannya. Sekarang, bandingkan dengan menggunakan mesin kata. Ternyata banyak yang salah mengucapkannya. Ini karena kita cenderung berpikir dengan cara kebiasaan dan tidak menyukai segala sesuatu yang butuh penyesuaian. Kiat: jangan berpikir bahwa sesuatu yang terjadi dengan cara tertentu sebelumnya, maka yang akan datang juga akan terjadi seperti itu lagi. 5. Jangan berpikir seperti orang tua.
Berpikirlah seperti anak kecil. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah sinapsis atau koneksi di otak lebih besar pada anak umur 2 tahun daripada rata-rata orang dewasa. Karena anak 2 tahun tidak memiliki pandangan dunia yang terbatas seperti pada orang dewasa. Ia ibarat pematung yang memulai dengan sebongkah besar tanah liat, lebih dari yang ia butuhkan. Secara bertahap, ia akan membuang tanah liat itu ketika membentuk pahatannya. Jika kita menggunakan otak kita seperti anak kecil, menerima segala sesuatu tanpa penilaian, kita sebenarnya dapat menghentikan dan membalikan proses penuaan otak. Kiat, jangan khawatir tentang mitos tua. Dengan stimulus yang tepat dan hasrat untuk belajar, Anda sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan otak Anda. 6. Lihat detail serta gambaran besar. Pernahkah Anda mendengar puisi John Godfrey Saxe yang berjudul The Blind Man and the Elephant? Puisi ini menceritakan bagaimana 6 lelaki buta di Indostan pergi melihat seekor gajah. Masing-masing orang mencoba mendeskripsikan gajah dengan menyentuhnya. Yang satu menyentuh gadingnya, yang lain belalainya, satunya lagi ekornya, dan seterusnya. Tentu saja, karena tidak dapat melihat gajah secara keseluruhan, maka kesimpulan mereka tentang gajah menjadi sangat berbeda. Kiat, cobalah menjaga gambar besar di depan Anda sambil melihat detailnya. Ini akan membantu untuk meletakkan segala sesuatu di tempat dan konteks yang tepat. 7. Berpikir untuk diri sendiri. Meluangkan waktu untuk berpikir masih disukai di banyak organisasi yang lebih menghargai aktivitas daripada kreativitas. Orang-orang yang bekerja di organisasi yang dibatasi kreativitasnya cenderung berpikir seperti apa yang seharusnya mereka pikirkan, atau apa yang orang lain pikirkan, atau apa yang selalu menjadi cara berpikir orang pada umumnya. Ini seperti pikiran buta yang diceritakan Hans Christian Andersen dalam dongeng Pakaian Baru Kaisar. Semua orang di negeri itu menolak untuk melihat bahwa sang kaisar telanjang. Mereka terbujuk untuk percaya bahwa kaisar mengenakan kostum yang bagus untuk penobatannya. Hanya seorang bocah lelaki yang sakit dan tidak tercuci otaknya yang dapat melihat kebenaran dan berteriak, "Lihat semuanya, kaisar tidak mengenakan pakaian." Kiat, jangan biarkan orang lain mengatur cara berpikir Anda. Ketika orang lain menanyakan pendapat Anda, katakan saja langsung apa adanya. Sahabat, ketika Anda menjadikan 7 teknik ini sebagai bagian dari pola berpikir kebiasaan Anda, niscaya Anda akan mendapati betapa mudahnya menciptakan solusi yang segar, inovatif, dan kreatif untuk semua masalah kehidupan Anda. Itulah 7 teknik menyingkirkan hambatan Anda untuk berpikir kreatif. Sekian dulu insight yang dapat saya bagikan untuk Anda semua. Semoga dapat menginspirasi Anda untuk lebih kreatif dalam berpikir. Selamat bereksplorasi dan membiasakan diri untuk berpikir kreatif. Salam sukses.